Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Hairunisa dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari, Banjarmasin. Baik, di video kali ini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Islam dan Budaya Banjar yang diampu oleh Ibu Syarifah Salma yang membahas tentang pra pernikahan dan pasca pernikahan masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan. Oke, baik. Masuk kepada inti penjelasan dari video ini, yaitu tentang pra pernikahan dan pasca pernikahan masyarakat Banjar. Yang pertama itu aku akan menjelaskan tentang pra pernikahan terlebih dahulu. Yang dimana yang pertama itu ada basusuluh, yaitu merupakan operasi yang dilakukan untuk memperoleh informasi akurat mengenai kondisi seorang gadis, yang dimana biasanya itu si pria itu mencari tahu tentang si gadis ini, bagaimana kepribadian gadis ini, dan pokoknya segala tentang si gadis ini. Nah, biasanya itu seorang pria ini si pria ini itu menyuruh satu keluarga itu untuk bertanya kepada tetangga sekitar rumah si gadis ataupun ke keluarga si gadis itu bagaimana sih si gadis ini gitu. Itulah namanya basusuluh. Terus yang kedua itu ada namanya badatang. Nah, habis bersusuluh itu kan sudah tahu nih kepribadian si gadis dan bagaimana si gadis itu, dan si laki-laki ini nih cocok gitu. Jadi yang kedua itu berdatang. Nah, habis bersusuluh berdatang, yang dimana itu berdatang si laki-laki itu berdatang ke rumah si perempuan untuk mengikatnya menjadi calon istri atau mengikatnya menjadi istri si laki-laki itu. Nah, biasanya berdatang ini itu si pria dengan anggota keluarganya, yang mana itu meminang si wanita itu untuk menjadi istrinya. Terus yang ketiga itu ada namanya itu bepayuan, yang dimana bepayuan ini sehabis berdatang tadi kan sudah sesama keluarga sudah fix nih menerima juga si lamaran si pria ini. Terus adanya sesi bepayahan, yaitu sesi yang dimana menentukan harga mas kawin atau jujuran yang nantinya untuk pernikahan itu, yang dimana mas kawin atau jujuran ini harus disepakati oleh kedua belah pihak keluarga. Baik, yang keempat itu ada ma'atar patelian atau ma'atar jujuran, yang dimana ini diberikan langsung pada saat acara bepayuan sebelumnya, yang mana itu sudah terjadi kesepakatan mengenai besar maharan atau jujuran, lalu dilangsungkannya sehabis itu matar patelian atau matar jujuran, yang dimana biasanya ini tuh barang-barang yang diserahkan sebagai tanda ikatan atau berupa pakaian selengkapnya si perempuan itu, seperti pakaian, alat sholat dan sebagainya. Nah, itu tuh barang-barang itu diserahkan ke si perempuan. Lalu biasanya kan pakaian yang diserahkan ke si perempuan itu biasanya itu serba 3 lembar, yang dimana setiap jenis pakaian atau alat yang diserahkan ke si perempuan itu berjumlah 3 buah atau 3 lembar. Di dalam budaya sekarang ini kadang juga diselipkan pula acara tukar cincin antar si calon pengantin ini. Oke, baik. Masuk kepada pembahasan kedua, yaitu pembahasan tentang pasca pernikahan, yaitu yang pertama itu ada gotong royong, yang dimana biasanya di proses pernikahan itu semua dibantu oleh warga setempat. Contohnya gotong royong mencari kayu, terus menungkal padang, menumbuk beras, pokoknya segala keperluan di pernikahan itu dibantu oleh warga sekitar. Itu bentuk kerjasama sesama warga masyarakat Banjar. Terus yang kedua itu ada bapingit atau bekurung, yang dimana menjelang hari pernikahan kedua mempelai, khususnya calon pengantin, tidak diperbolehkan keluar rumah dengan leluasa. Selain menghormati adat istiadat, hal ini juga berfungsi untuk menjaga dari kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan.
Oke, baik, masuk kepada poin ketiga, yaitu akad nikah. Dahulu, akad nikah ini selalu dilakukan di rumah penghulu, tetapi sekarang itu better dilakukan di rumah penghulu ataupun bisa juga di rumah mempelai. Nah, itu untuk dahulu biasanya di rumah penghulu, yang dimana di akad nikah ini dilakukannya tes lisan mengenai hukum agama dan pengalamannya dalam Islam kepada si calon laki-laki ini. Masuk ke poin 4, yaitu duduk aruh atau berapi-api. Nah, kegiatan menjelang aruh atau pesta pernikahan diawali dengan berbagai persiapan agar berjalan lancar di saat acara nanti. Nah, persiapan pesta pernikahan atau bermula dimulai sejak subuh dengan mengatur perayaan dengan menyajikan bubur putih, bubur habang, yang dimana itu diletakkan di atas piring, diselamatkan dan dimaksudkan agar perayaan ini tidak terganggu oleh sesuatu yang negatif, dan doa-doa yang dibacakan merupakan doa tolak bala. Terus si istri tuan rumah itu kemudian meletakkan piduduk berupa ketan, gula merah, kelapa, dan telur sebagai tanda akan mengadakannya aruh atau pesta pernikahan ini. Nah, untuk menyiapkan aruh ini juga harus minta banyak pengawahan yang akan dicampuri dengan kuahnya untuk memasak masakan yang akan dihidangkan pada pesta tersebut. Yang dimana ritual ini itu untuk kelancaran segala di hari pernikahan nanti. Terus masuk ke poin kelima, yaitu ada badudus, yang dimana upacara badudus atau bepapai merupakan upacara yang dilakukan pada masa peralihan antara masa remaja dan masa remaja ke dewasa. Nah, kedua mempelai yang hendak melangsungkan pernikahan dinobatkan sebagai orang dewasa pada upacara badudus, yaitu acara mandi pengantin. Terus masuk kepada pembahasan mahias pengantin, yaitu dalam budaya Banjar, penata rias pengantin seringkali mempunyai keahlian spiritual. Artinya, selain merias wajah dan bahan riasan, juga dibacakan doa atau mantra agar orang terkesima saat melihat si pengantin itu. Nah, dalam tata rias pengantin juga dipersembahkan piduduk yang terbuat dari bara, kelapa, gula merah, centang karuk, lakatan kuning atau ketan kuning, dan uang. Nah, meriasnya juga saat matahari terbit sekitar jam 9 pagi atau sekitar jam 9 pagi dan 10 pagi. Oke, masuk kepada pembahasan selanjutnya, yaitu maarak pengantin, yang dimana upacara pernikahan maarak seringkali diiringi dengan kesenian sinaman, hadrah atau kesenian kuda gipang. Nah, di tengah keramaian tersebut, kedua mempelai juga diusung oleh kedua pria yang ahli mengusung pengantin. Orang yang bertugas mengusung disebut pak usungan. Nah, maarak kedua mempelai dengan cara seperti ini disebut dengan usung jinggung. Kedua mempelai dipentaskan atau ditarikan dengan irama gendang dan gamelan. Nah, ketika pengantin pria masuk ke rumah pengantin wanita juga ditaburi beras kuning dan dibacakan sholawat. Nah, masuk kepada pembahasan betatai, yaitu setelah pengantin pria masuk ke rumah pengantin wanita, kedua pengantin ini itu disandingkan lagi duduk betatai untuk masyarakat tuh bisa melihat pengantin ini. Nah, pada acara betatai ini secara adat pengantin laki-laki itu duduk di sebelah kanan dan pengantin perempuan itu duduk di sebelah kiri. Baik, lanjut, itu ada penjagaan pengantin. Nah, menurut kebiasaan sesudah diadakannya upacara perkawinan, maka pada malam harinya diadakannya upacara menjagai atau menunggui pengantin. Di dalam upacara penjagaan ini diadakannya pertunjukan kesenian, nah seperti mamanda, wayang gong, rudat, wayang kulit, dan acara berkisah-kisah yang dibawakan penutur cerita. Biasanya acara penjagaan pengantin ini berlangsung selama 3 malam. Nah, itu terus ada selanjutnya, itu yang terakhir itu ada penyerahan perawaan, yang dimana perawaan ini adalah sesuatu yang berupa pakaian atau uang yang diberikan oleh mempelai pria kepada mempelai wanita sebagai alat pembicaraan pertama. Nah, dikarenakan dulu tuh sebagian besar calon pengantin tidak saling mengenal, itu untuk dahulu. Nah, meski sudah kenal sebelumnya, namun selama proses pertunangan tidak bisa berbicara bebas. Nah, itulah penjelasan tentang pra pernikahan dan pasca pernikahan masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan.
Nah, baik, setelah tadi ada penjelasan tentang pra pernikahan dan pasca pernikahan di masyarakat Banjar, ini itu ada refleksi terhadap tradisi pernikahan adat Banjar dari perspektif Islam. Itu ada mempunyai atau merampungi tiga sikap, yaitu akomodatif, kontradiktif, dan dialogis atau dinamis. Nah, yang pertama itu ada akomodatif, yang dimana Islam menunjukkan sikap akomodatif dengan menerima dan mengakomodasikan tradisi yang sejalan dengan ajaran Islam. Misalnya, tata cara melamar atau berdatang tadi, akad nikah, dan berbagai ritual yang mengandung nilai keislaman seperti pembacaan Al-Quran dan doa selamat. Nah, tradisi ini dipelihara sebagai bagian dari budaya lokal yang menghormati nilai-nilai agama. Nah, ini tuh membangun harmoni antara iman dan budaya. Nah, terus yang kedua yaitu sikap kontradiktif. Nah, di sisi lain, Islam juga bersikap kontradiktif terhadap unsur-unsur adat yang bertentangan dengan tauhid dan syariah. Nah, seperti kepercayaan terhadap makhluk halus yang dapat mengganggu atau praktik-praktik yang mengandung unsur magic tanpa dasar agama. Nah, unsur-unsur ini dikritisi dan diseleksi agar tidak melemahkan akidah Islam. Ini tuh menunjukkan bahwa Islam menjaga prinsip ketauhidan dan norma syariah secara tegas. Yang terakhir itu ada sikap dialogis atau dinamis. Nah, Islam juga bersikap dialogis dan dinamis dengan budaya Banjar. Nah, di mana terjadi proses adaptasi dan pengembangan tradisi yang tetap berlandaskan nilai Islam sambil menghargai warisan leluhur dan identitas budaya. Islam juga mendukung transportasi budaya yang relevan dan beretika dengan syariah. Nah, itu tuh memperkaya tradisi pernikahan yang hidup dan kontekstual tanpa kehilangan esensi ajaran agama. Baik, secara keseluruhan, tradisi pernikahan adat Banjar mencerminkan interaksi harmonis antara Islam dan budaya melalui pendekatan akomodatif, penolakan terhadap unsur yang bertentangan, dan dialog dinamika yang konstruktif, menghasilkan budaya pernikahan yang islami sekaligus kental dengan nilai lokal yang disebut kearifan lokal. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan tentang penjelasan pra pernikahan dan pasca pernikahan masyarakat Banjar dan refleksi tentang adat istiadat pernikahan masyarakat Banjar berdasarkan perspektif Islam. Atas yang telah ulun sampaikan penjelasan tadi, ulun mengambil dari jurnal Nur Effendi, itu jurnal ilmiah dan pendidikan kemasyarakatan tentang tata urut pernikahan adat mitos pada tradisi upacara perkawinan masyarakat Banjar. Untuk link jurnal nanti ulun cantumkan di bawah nanti. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih banyak. Ulun ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.